Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo menargetkan untuk memenuhi kekurangan dokter di Sulawesi Tenggara. Untuk memenuhi target kekurangan dokter di Sulawesi Tenggara, Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo terus membuka pendaftaran mahasiswa kedokteran secara nasional sejak 2011. Fakultas Kedokteran UHO ini telah menamatkan 55 calon dokter atau dokter muda yang saat ini sedang mengikuti pendidikan profesi dokter. Fakultas Kedokteran UHO ini telah menamatkan 55 calon dokter atau dokter muda yang saat ini sedang mengikuti pendidikan profesi dokter selama 2 tahun di rumah sakit yang tersebar di Sultra. Menurut Dekan Fakultas Kedokteran Nur Nasri, tahun ini Fakultas Kedokteran ditargetkan akan menamatkan 25 orang dokter profesi. Nur Nasri mengungkapkan untuk memenuhi kekurangan dokter ini, mahasiswa kedokteran yang berasal dari luar daerah diharapkan dapat mengabdi di daerah Sulawesi Tenggara jika telah menyelesaikan studi mereka. Kita menerima mahasiswa kurang lebih 60 orang karena pelamar memang sangat kurang pada tahun pertama, tahun 69. Tahun 2009. 2010 pelamar mulai meningkat. Kita terima sekitar 80 dan meningkat terus tahun yang lalu itu pelamar itu sudah sekitar beberapa ribu orang. Taufikur Rahman, TV Sultra melaporkan. Anjing terlatih yang dimiliki Polda Sultra merupakan anjing impor yang berharga berkisar 70 juta hingga 165 juta per ekor. Dilihat dari postur tubuhnya, jelas bahwa anjing-anjing ini adalah anjing impor dan bukan seperti anjing kampung yang biasa kita temui. Selain harganya yang mahal, anjing ini juga sudah terlatih dan mahir pada bidangnya masing-masing, sesuai jenis dan spesifikasi kemampuan penciumannya. Anjing berjenis Melanois yang berusia 2 tahun ini harganya mencapai 165 juta rupiah. Dan yang termurah adalah jenis anjing herder seharga 70 juta rupiah. Anjing-anjing ini merupakan pengadaan dari Mabes Polri tahun 2008 dan 2009. Serta yang terbaru tahun 2013 lalu sebanyak 3 ekor dengan spesifikasi anjing SAR. Selain harganya yang mahal, anjing-anjing ini juga memiliki perawatan yang khusus, terutama makanan dan minuman. Dog food diberikan 2 kali sehari, sedangkan susunya menghabiskan 1 kaleng susu kental manis per harinya. Sementara perawatan yang lain juga termasuk sanitasi, pemeriksaan dokter 2 kali sebulan, dan vaksinasi setiap 3 bulan sekali. Dewi Larasati, Saharudin, TV Sultra, yang mencurigai adanya pesta narkoba di rumah LS. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, Satuan Narkoba Polres Bau-Bau dibantu Satuan Intelkam dengan cepat melakukan penggerebekan di rumah tersangka di Jalan Lastarda. Saat penggerebekan, petugas langsung menggeledah seisi rumah tersangka. Dari dalam kamar, petugas berhasil mendapatkan barang bukti 240 pil ekstasi yang dibungkus di dalam bungkus rokok yang sengaja disimpan dalam lemari. Uang tunai berjumlah Rp800.000 dan botol minuman ringan serta 1 unit HP milik LS. Narkoba ini berdasarkan penuturan dari tersangka dikonsumsi. Kalau narkoba ini disimpan dalam kemasan apa? Narkoba ini kita dapat di lemari di 25 butir. 40.
Satu bungkus 40. Enggak 40 yang ini. 40. Sejauh ini masih ada 2 saksi yang kita periksa, yaitu dari tersangka dan juga orang yang kita dapat di TKP tersebut. Rencananya, pihak Satuan Narkoba akan terus mengembangkan kasus tersebut. Diduga barang haram tersebut masih banyak beredar di Kota Bau-Bau dan pelaku-pelakunya atas penggunaan barang haram yang saat ini kerap terjadi di Kota Bau-Bau. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dapat dijerat dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang Obat-obatan Terlarang dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Untuk saat ini, tersangka masih dalam penyelidikan lebih lanjut guna mencari beberapa pelaku lainnya. Saat ini, pelaku sudah diamankan di Polres Bau-Bau guna dilakukan pengembangan lebih lanjut. Apakah pelaku dalam sindikat penjual barang tersebut atau hanya sebatas pemakai? Ismail, Bau-Bau, TV Sultra melaporkan. Negara yang membuat home industry yang mempekerjakan para pegawainya di sekitar rumahnya dengan bahan serta alat-alat yang sederhana. Ban mobil yang sudah tidak terpakai lagi ternyata masih bisa diolah menjadi kursi dan meja teras rumah Anda. Awalnya, seorang bapak di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, mengambil inisiatif mengolah ban bekas dengan membeli ban bekas kepada pengumpul yang ada di Kabupaten Kolaka. Ban bekas yang sudah dikumpulkan langsung dibelah dua dan dimasukkan ke tempat produksi atau pembuatan kursi dan meja. Pertama-tama, pembuatan kursi dimulai dari kaki kursi dan pinggirannya memakai ban motor bekas yang sudah dibelah untuk menghindari pinggiran kursi agar tidak terasa kasar. Setelah kaki kursi sudah diberi paku, agar di antara sisi ban saling terkait dan menjadi kuat, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan sandaran kursi. Sandaran kursi sengaja dibuat dengan potongan-potongan ban yang berukuran 3 cm, lalu diajam mirip tikar, agar pada saat digunakan nantinya kita merasa nyaman. Berikutnya, pembuatan meja tidak jauh beda dengan pembuatan kursi, karena dengan bahan yang sama, meja pun menjadi bulat. Untuk mempercantik, meja diberi kaca yang sesuai ukuran lingkaran ban yang dibentuk menjadi meja. Kursi dan meja dari bahan ban bekas kini tahap akhir yaitu harus diberi cat yang warnanya mirip pernis kayu agar menarik para pembeli yang akan menghiasi teras rumah Anda. Target penjualan rata-rata daerah Kabupaten Kolaka sampai Kota Kendari dengan harga satu setnya sebesar Rp1.500.000. Ban sama paku. Iya, paku saja untuk menempelkan ini sama ban tadi gitu. Kalau untuk pembuatan mejanya menggunakan ini ada kaca di atasnya. Ada kacanya ya. Alat-alatnya sederhana, manual semua. Iya. Paling pisau terus sama palu-palu itu. Andi Mandacang, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. TV Sultra melaporkan.